Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir tokoh umat, tokoh bangsa yang lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina. Bersama beliau Ustadz Bakhtiar Nasir akan menyampaikan pesan-pesannya terkait dengan Palestina. Dan marilah kita sambut beliau dengan lantunan takbir. Takbir! Takbir! Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga semua yang hadir di sini dan keluarga yang dicintai dan tanah rumah yang ditinggalkannya, maksudnya yang ditinggali hari ini, berlimpah keberkahan darinya. Amin. Mungkin 5 atau 10 menit atau 7 menit saja karena mau persiapan ya. Persiapan mau jalan dan saya hanya menyapa. Alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Saya dan rombongan lebih 70 orang semalam bersama jamaah ke sini. Dan tentu sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahim. Ini yang paling utama. Bisa berkenalan, bisa bertatap muka, bisa apalagi bisa berjamaah di masjid pada hari ini bersama-sama di sini. Dan mudah-mudahan persaudaraan bisa terus tersambung. Iya, saya juga lupa ternyata Dieng itu indah sekali. Dan masyarakatnya juga alhamdulillah. Ternyata kesalehannya, semangat juangnya di atas rata-rata di Indonesia ini. Allahu Akbar. Itu sungguh kenikmatan yang besar ya, menjumpai masyarakat Batur. Ini Batur ya. Ternyata saya kurang gaul di sini nih. Semangat juangnya, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya yang saya rasakan bersama jamaah itu nggak cukup 2 jempol. Kalau kasih 4, saya bukan manusia namanya nanti. Ada 3 tahapan kehancuran Bani Israel digambarkan di dalam Al-Quran. Kalau mau lengkapnya nanti dibaca di surah Al-Isra ayat 4 sampai 8. 3 tahapan kehancuran Bani Israel itu, 1 adalah wajah mereka akan dibuat muram. Wajah mereka akan muram. Kenapa muram? Mewakili hatinya. Hatinya yang sedih, hatinya yang malu, hatinya yang kecewa, hatinya yang marah, hatinya yang dendam. Itu terutama hatinya yang dengki, itu diwakili oleh wajahnya. Yang kedua, kehancuran Israel itu nanti digambarkan dalam bentuk setelah wajah mereka dibuat muram, orang-orang akan masuk ke dalam masjid, khususnya Masjidil Aqsa dengan bebas. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Baitul Maqdis. Amin. Dalam keadaan merdeka. Tidak perlu minta izin sama Israel. Allahu Akbar. Yang ketiga, setelah semuanya masuk ke masjid, kemudian orang-orang Israel ini akan dibantai. Akan dibantai. Sebagaimana mereka membantai orang-orang di Gaza pada hari ini, mereka akan dibantai oleh orang-orang sedunia nanti. Nah, itu 3 tahapan kehancuran Bani Israel. Pertama apa? Wajahnya muram. Yang kedua, orang-orang masuk ke masjid, khususnya Masjidil. Yang ketiga, mereka akan dibantai. Ini 3 tahapan kehancuran Bani Israel. Ayatnya di mana?
Saya bacakan di ayat 7 dan 8 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dulu mereka pernah dihancurkan. Sebetulnya sekarang mereka berada di Palestina itu, dulu wah mereka diusir di Eropa itu. Hampir di seluruh negara Eropa. Hidup mereka itu miskin, kelaparan, tidak diberikan tempat tinggal, diusir. Ratusan bahkan ribuan orang mereka itu dibantai. Mungkin pernah dengar istilah antisemit, Jesuit, Holocaust. Mereka betul-betul dibantai. Kemudian ada yang menghargai mereka. Ada yang mau memberi tempat kepada mereka. Itu pun dengan paksaan. Tetapi tetap diterima. Mereka tinggal di Palestina. Okelah, setelah perjanjian kemudian mereka hanya boleh tinggal di 20% kawasan Palestina. Tapi sekarang kita lihat, memang bangsa ini pantas untuk dibantai. Lihat perilaku mereka. Dikasih tempat tinggal 20%, sekarang terbalik, mau mengambil semuanya. Dan ingat, sejarah terus berulang. Indonesia harus belajar dari sini. Mudah-mudahan Batur dan sekitarnya senantiasa kita syukuri, garap tanahnya semua, ditanami, dimanfaatkan. Sebab kalau kelihatan kosong nanti orang luar yang ambil ke sini. Dan anak-anak kita nanti sekolah kemana-mana pulang tidak punya tanah. Jangan sampai itu terjadi. Sebagaimana sudah terjadi di beberapa daerah. Mudah-mudahan kalau di Batur tidak. Ya. Dan bertahanlah. Kur memanfaatkan setiap lahan. Baik. Setelah itu karena mereka lama-lama diberi nikmat oleh Allah, mungkin karena sadar, mereka bertobat, lalu mereka beribadah kepada Allah. Allah tambah mereka sebetulnya nikmatnya bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Aku beri kamu harta, aku beri kamu keturunan, aku beri kamu pasukan. Nah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik dengan 3 nikmat Allah ini, maka kebaikannya kembali kepada kamu. Tapi kalau kamu berlaku buruk terhadap 3 nikmat ini, keburukannya kembali kepada kamu juga. Wa in asatum falaha. Tapi karena memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Tapi memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu bahwa mereka akan melakukan kerusakan 2 kali. Setelah dibantai, kemudian diberikan lagi rahmat oleh Allah, kemudian sombong lagi yang kedua kalinya. Nah, mungkin sekarang ini kelihatannya siklus 100 tahunan ini kemudian berlaku lagi. Bayangkan mereka sombong sekali pada hari ini. Kehancuran akan terjadi. Dan yang pertama sudah kelihatan. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Kalau kamu sombong lagi, maka janji Allah yang kedua akan datang pada kamu. Akan kami datangkan orang-orang yang akan membuat mukamu muram. Saya mau tanya sekarang, wajah politiknya Israel di dunia muram atau tidak? Muram. Wajah ekonominya muram gak setelah diboikot? Wajah militernya muram gak setelah diserang oleh Hamas? Wajah militernya muram gak setelah mereka melakukan kejahatan kemanusiaan? Muram. Wajah kemanusiaannya muram. Pokoknya jelek sekali. Kembali seperti kera lagi. Apa bahasa Baturnya kera?
Hah? Ketek. Ya. Ini bukan uang, ini ketek. Wajah keteknya muncul. Ini sudah kelihatan. Dan insya Allah sebentar lagi, tidak lama lagi, orang-orang sedunia akan datang ke Palestina untuk melaksanakan sholat dengan bebas dan merdeka. Allahu Akbar. Insya Allah dari Batu berbondong-bondong, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut. Naik apa lagi? Naik sepeda. Pokoknya insya Allah akan ada rombongan dari Batur yang akan sholat di Masjidil Aqsa sebentar lagi. Amin. Nah setelah itu siapa yang membantu? Wallahu a'lam. Karena sekarang yang akan menghancurkan Bani Israel hari ini enggak cuma beriman. Kalau dulu penghancuran yang pertama jelas. Ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ul. Dijanji Allah yang pertama, mereka akan dihancurkan oleh pasukan-pasukan yang Allah bangkitkan. Mereka hamba-hamba Allah yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ibadan lana, bukan ibadana. Mereka-mereka yang selalu tunduk dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasukan ini uli ba'sin syadid, kuat, keras. Fajasu khilalad diyar, mereka akan masuk ke dalam kampung-kampung. Itu pernah terjadi. Tetapi yang sekarang tidak disebutkan kriterianya. Liyasu'u wujuhakum, langsung pakai wawul jamaah. Bahwa yang datang sekarang ini enggak jelas siapa di dalam Al-Quran. Ya orang beriman, ya kafir, ya zindik, ya macam-macam. Sekarang orang seluruh dunia yang non-muslim protes enggak terhadap Bani Israel ini? Sekarang terjadi people power enggak di seluruh dunia? Dan cuma satu bendera, Palestina. Pernah enggak melihat di dunia ini sebelumnya kayak begini? Hah? Saya saja baru kali ini melihat. Di Indonesia, di mana-mana orang turun ke jalan. Baru kali ini saya melihat, tanpa disuruh, tanpa dikoordinasikan oleh satu komando. Semuanya turun ke jalan dan hampir tiap hari. Ini siapa menggerakkannya? Allah. Dan bukan orang beriman saja. Bahkan di negeri-negeri yang non-muslim yang anti-Palestina, rakyatnya turun, betul nggak? Katakanlah Israelnya Asia Tenggara, di mana? Israelnya Asia Tenggara di mana? Singapura. Singapura itu sudah Israelnya Asia Tenggara itu. Dari situ dia merusak Indonesia itu. Tetapi di sana pada tanggal 15 November 2023 ini ada gerakan sedunia Wear Green, pakailah baju hijau. Dan di situ orang-orang pakai baju hijau juga. Padahal ada aturan kalau kibarkan bendera Palestina itu akan didenda sekian ratus dolar. Tapi ada hari di mana semua pemerintahan dunia ini bungkam, takut. Amerika paling besar nggak demonya masyarakat di sana? Di antara masyarakat non-muslim. Iya. Inilah liyasu'u wujuhakum. Hancur nggak politiknya Biden? Hancur sehancur-hancurnya. Ya Perancis, ya Jerman, ya Kanada, Inggris juga. Ini semua akan hancur politiknya. Dan insya Allah akan ada peradaban baru di dunia ini. Tapi dimulai dengan masuknya orang ke dalam masjid dan hancurnya Israel, dan dunia akan aman ke depan. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.